datang di channel saya. Bahasan saya kali ini masih mengenai seputar asuransi untuk apply visa Schengen. Asuransi ini penting untuk apply visa Schengen karena kalau kalian tidak membeli asuransi terlebih dahulu, visa kalian tidak akan diproses. Seperti video saya sebelumnya mengenai asuransi perjalanan untuk visa Schengen, kali ini saya mau menjelaskan asuransi apa saja yang bisa diterima saat kita apply visa Schengen. Jadi jangan sampai kalian membeli asuransi perjalanan bodong atau asuransi perjalanan yang coverage-nya tidak lengkap dan tidak diterima saat kita mau apply visa Schengen. Karena untuk apply visa Schengen, asuransi perjalanan memiliki beberapa persyaratan penting ya. Nah, kali ini saya akan bahas beberapa persyaratan utama agar kalian tidak salah membeli asuransi perjalanan yang tidak bisa diklaim atau tidak diterima oleh kedutaan. Asuransi perjalanan untuk apply visa Schengen ini selain wajib, berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, asuransi perjalanan ini juga sebaiknya memiliki beberapa syarat penting yang harus kalian ketahui. Untuk mengetahui benefit-benefit apa saja yang bisa kita dapatkan dari sebuah asuransi perjalanan, memang kita harus membaca pasal-pasal dan ayat-ayat yang ada di surat aturan asuransi tersebut. Tapi tentu saja ayat-ayat atau pasal-pasal yang ada di asuransi itu kadang berlembar-lembar dan cukup panjang serta detail. Paling tidak kita tahu poin-poin utamanya. Jadi untuk asuransi perjalanan apply visa Schengen, yang pertama, pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi apakah kita waktu ke sana itu sendiri atau bersama rombongan atau bersama dengan keluarga? Kalau ke sana bersama dengan keluarga, sebaiknya beli asuransi yang tipe family. Karena selain ekonomis, tipe family juga artinya kita tidak usah mengeluarkan uang banyak untuk membeli asuransi per individual atau sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, jangan sampai salah pilih perusahaan asuransi. Kadang-kadang orang bingung dari sekian banyak perusahaan asuransi mana yang diterima. Untuk mengecek asuransi dan provider-provider yang bisa diterima oleh kedutaan, lebih baik kita buka website VSS Global atau TLS Contact. Di situ pilih menu information dan kemudian pilih menu asuransi visa. Semua negara Schengen memiliki persyaratan yang sama, pertanggungan minimal 30.000 euro bila terjadi apa-apa. Jadi jangan sampai salah beli asuransi yang kelihatan harganya murah tapi pertanggungannya tidak sampai dengan 30.000 euro. Kemudian, asuransi sebaiknya mengcover penggantian pengobatan. Jadi kalau misalkan amit-amit terjadi apa-apa atau sakit di luar negeri, pengobatan bisa diganti oleh perusahaan asuransi tersebut. Lalu bisa untuk evakuasi medis kalau terjadi apa-apa. Berhubung sekarang setelah pandemi, lebih baik beli asuransi yang juga menanggung penyakit COVID-19. Kemudian selain penyakit, beli juga asuransi yang menanggung kehilangan dokumen seperti kehilangan bookingan hotel, bookingan pesawat, kartu kredit, KTP, paspor, dan hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan di luar negeri. Beli asuransi yang juga menanggung kehilangan bagasi. Kalau sampai terjadi apa-apa, bila kehilangan bagasi atau ketinggalan koper, asuransi mau mengcover kehilangan tersebut walaupun kita sudah pulang dari luar negeri. Kemudian menanggung juga waktu ketinggalan pesawat atau ada delay yang terlalu lama. Dan kemudian juga menanggung force majeure atau amit-amit ya, misalnya kalau terjadi bencana alam di luar negeri. Kemudian sebaiknya juga asuransi tersebut menanggung kehilangan uang atau dompet. Jadi kadang-kadang ada tipe asuransi yang tidak mau menanggung kehilangan uang dari si pembeli asuransi. Misalkan saja kehilangan uang atau dompet di luar negeri ya, mereka tidak mau ganti karena dianggap itu sebagai kelalaian. Tapi ada juga beberapa jenis asuransi yang mau menanggung dan mengganti kehilangan uang saat seseorang berada di luar negeri. Dan yang juga penting, pilihlah perusahaan asuransi yang cepat tanggap atau responsif.
Tapi bagaimana kita tahu kalau perusahaan asuransi tersebut cepat tanggap dan responsif kalau kita tidak pernah berhubungan dengan perusahaan asuransi tersebut atau pernah mengklaim? Mungkin bisa tanya-tanya teman atau melihat-lihat di internet, website, bagaimana pengalaman customer saat deal dan berhubungan dengan perusahaan asuransi tersebut. Dari situ kurang lebih kita tahu pelayanan asuransi tersebut cukup baik, cukup cepat, atau lambat, atau responsif, komunikatif, atau tidak. Jadi visa kalian baru akan diproses kalau sudah ada asuransi perjalanan yang sesuai dengan aturan-aturan di negara Schengen. Memang kadang-kadang walaupun sama-sama negara Schengen, peraturannya bisa berbeda-beda. Misalkan kedutaan Jerman dengan kedutaan Prancis. Tapi untuk masalah asuransi, Uni Eropa atau area Schengen ini biasanya memiliki aturan yang sama. Aturan yang persis seragam itu terutama adalah minimal pertanggungan 30.000 euro kalau misalnya terjadi apa-apa. Untuk lebih jelasnya atau detailnya, bila kalian mau lebih tahu mengenai asuransi perjalanan visa Schengen ini, kalian bisa cek di website masing-masing seperti TLS Contact atau VSS Global. Dan kalau mau jawaban yang lebih cepat, kalian bisa telepon ke perwakilan-perwakilan kedutaan tersebut. Nomor teleponnya biasanya tercantum di website mereka masing-masing. Yang saya bahas ini adalah asuransi perjalanan visa Schengen untuk jangka pendek atau 90 hari. Biasanya asuransi jangka pendek ini untuk keperluan jalan-jalan atau turisme di Eropa. Sedangkan kalau untuk keperluan belajar, bekerja, atau tinggal di Eropa, nilai atau pertanggungan asuransinya biasanya beda lagi dan juga tentunya tarifnya berbeda. Biasanya untuk asuransi perjalanan visa Schengen jangka pendek, tarifnya berkisar antara 800.000 sampai 1,5 juta rupiah, tergantung durasi kalian di sana dan usia kalian juga. Semakin tua tentu saja semakin mahal dan semakin muda biasanya lebih murah. Kadang ada pertanyaan, apakah asuransi bisa dibikin dummy? Maksudnya tidak beli dulu, di booking atau dipesan dulu, ketika visa keluar, baru kita membayar asuransi tersebut. Setahu saya, asuransi tidak bisa dibikin dummy seperti bookingan hotel atau tiket pesawat. Tetapi asuransi memang sudah harus dibeli di muka sebelum kita datang ke kedutaan atau ke perwakilan kedutaan seperti VS Global atau TLS Contact. Demikianlah video saya mengenai asuransi perjalanan untuk visa Schengen jangka pendek. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan durasi kalian di sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, share, dan subscribe. Berikut ini adalah beberapa buku traveling yang bisa kalian beli di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tertera, atau buku traveling digital yang diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo di www.gramedia.com.